Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqna fahma nabiyyin wa hudal mursalin wa ilhaman malaikatul muqarrabin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarrabna lana fi dinina wa dunyana wa akhirana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah pertemuan yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, darinya kita bisa mengamalkannya, sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat berikan Allah kepada kita, keluarga kita, anak turun kita, anak cucu kita, saudara dan semua yang kita cintai. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada beliau Nabi Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikutnya yang mengikuti sunnah-sunnah Rasul kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian hadis fi fadilatil istighfar, yaitu tentang keutamaan membaca istighfar. Bacaan istighfar ini adalah salah satu di antara bacaan yang mana ketika dibaca akan melebur dosa. Bacaan istighfar ini adalah alat media sarana dari sekian sarananya Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa. Itu bacaan istighfar. Karena banyak amalan-amalan itu yang bisa juga menghapus dosa. Sholat wajib dengan sholat yang lainnya itu pun juga menghapus dosa. Sholat Jumat dengan sholat Jumat yang akan datang itu pun juga menghapus dosa. Puasa Ramadan dengan puasa Ramadan yang akan datang itu juga menghapus dosa. Dan masih banyak lagi. Nah, di antaranya bacaan istighfar ini adalah salah satu dari sekian amalan-amalan yang berupa ucapan, amalan yang berupa qauliyah, ucapan itu bisa menghapus daripada dosa. Memang manusia itu nek digaduk-gadukke, manusia itu memang di bahasa Indonesia man utawi menungso manusia kang den lalekake sapa menungso. Jadi manusia ini memang tempatnya lalai, khafil. Al-insan mahalul khata' wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lalai. Karena sering lalai maka banyak melakukan kesalahan. Karena kelalaian maka dia melakukan sebuah kesalahan. Dan itulah memang manusia. Ciri-ciri ini manusia ya seperti itu. Nek cara Jawa ini menungso, menus dosa. Memang manusia itu memang ciri khasnya berdosa. Kalau tidak berdosa bukan manusia namanya. Kalau tidak malaikat, hayawan. Hayawan itu melakukan pelanggaran tapi dianggap agama tidak dosa. Kenapa? Karena hayawan tidak kena syariat. Malaikat pun juga tidak kena syariat, tidak kena syariat Islam. Yang kena syariat Islam ini adalah manusia dan jin. Maka kalau ada manusia bersalah, jin bersalah, punya dosa, memang itu ciri khasnya mereka. Ciri khasnya manusia itu memang berdosa. Justru kalau ada yang berdosa, itu senang Allah Subhanahu wa taala ketimbang hambanya tidak berdosa. Kayaknya tidak raksi kalau manusia itu tidak berbuat dosa. Tidak asik katanya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Walladzi nafsi biyadihi la tadnuhu la dhahaballahu bikum." Demi zat yang jiwa ragaku ada dalam genggamannya,
genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah, dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, laulam tarnahu, seandainya kalian tidak berbuat dosa, kata Nabi Muhammad SAW, la dhahaballahu bikum, maka Allah membinasakan kalian. Jadi orang kalau tidak punya dosa cepat mati nih. Ya. Orang itu kalau terlalu baik, terlalu jujur, wis cepat mati. Allah katanya sampai gak mati-mati ya kayak itu soalnya. Ya, karena banyak dosanya. Nah gimana? Kita ini banyak buat dosa memang. Mata sekali melek dosa. Buka HP niatnya cari sesuatu yang bermanfaat untuk kebutuhan, judul sponsor auratnya perempuan. Ya. Buka WhatsApp grup, isinya rasa-rasa. Akhirnya komen. Mulutnya gak bicara, tapi jempolnya, jentiknya, yang ngetik gitu. Dikit-dikit memang manusia itu sukanya berdosa. Berdosa dan berdosa. Itulah manusia. Tapi yang model seperti ini, Allah itu malah tambah senang. Karena kalau mereka gak berdosa, ini tadi, laulam tadnahu la dhahaballahu bikum. Kalau mereka gak berdosa, gak punya dosa, kayak Nabi Muhammad SAW maksum, ya, maka mereka akan dibinasakan Allah. Lah kalau mereka dibinasakan Allah, dikasih tsunami, kasih gempa, ya, mati semuanya. Wala ja'a biqaumin yadhnabuna fayastaghfirunallaha ta'ala fayaghfir lahum, maka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kaum bangsa yang baru, kaum yang baru, manusia yang baru, yang mereka ini suka berdosa. Dikit-dikit melakukan dosa, sengaja, tidak disengaja, yang besar, yang kecil, yang tampak ataupun tidak tampak, senang melakukan dosa. Jualan ya bohong sedikit, tipu-tipu sedikit, raih-raih sedikit, akhirnya ujung-ujungnya bohong. Setiap hari mawar, tidak usah malu-malu. Memang kita ini manusia. Namun manusia seperti ini, fayastaghfirunallaha ta'ala, dia mengakui dosanya, merasa berbuat dosa, salah, dia tahu keburukan dirinya, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang model seperti ini loh disenangi sama Allah. Bumi itu rame orang-orang yang begini. Kalau tidak ada yang rame, tidak berbuat dosa, tidak rame. Tidak ada sepak bola, ya, tidak ada tawuran, kita kan gak asik, ya. Asiknya gitu. Lalu akhirnya ono polisi, ono satpam, security, kemudian ada tukang bersih lapangan, yang bersihin lapangan, ya, yang ngambil sampah-sampah. Akhirnya semuanya saling sinergi, selaras, sejalan. Karena orang yang suka berbuat dosa ini, ya, kira-kira bisa tidak kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini tidak berdosa semua? Bisa saja. Tapi nggak asik, Allah nggak senang. Nggak ada yang nangis-nangis minta ampun sama Allah. Ya. Allah itu kan senang dimintai. Innallaha yuhibbul mulahhin fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai al-mulahhin, yang merengek-rengek fid du'a, di dalam doanya. Apalagi minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni sa'fawanya. Allah senang banget gitu. Allahumma ighfirli hazli wa jaddi wa khata'i wa amti wa kulla dhalika 'indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu bihi anta a'lamu bihi minni antal
muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa antal faghfirli innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, itu dibaca habis tahiyat gitu. Gak asik, apalagi dikasih Allah Subhanahu wa taala. Allah senang banget dengan sayyidul istighfar. Hanya sekali saja bacanya, gak banyak-banyak. Habis subuh menjelang maghrib dibaca sekali dan diampuni dosa-dosanya sama Allah. Kalau dosa sama Allah mengakoni taubat sama Allah, fa inna tauba minadz dzambi an-nadam wal istighfar. Taubat kepada Allah itu adalah caranya an-nadam, menyesal. Setelah itu wal istighfar, baca istighfar. Dan itu kan syaratnya taubat dan diampuni. Apalagi dikasih sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi wa ana abduka wa ana abduka khalaqtani wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, a'udzu laka bi ni'matik wa a'udzu ala nafsi dzambi faqad dalamtu nafsi dzulman katsiran fala yaghfiru dzunuba illa anta. Seneng banget Allah Subhanahu wa taala ya. Mulahin yang merengek-rengek, memang sengaja tak kasih dosa kamu. Ya, tak kasih dosa. Kamu dulu pernah mencuri, ngambil tolongnya tetangga. Ini ya Allah. Ya, kamu dulu nyuri BDE tonggol. Eling saiki, kamu dulu nyuri tebu. Nggih, Pak Nyoto ini zaman sebentar. Oke. Ya Allah, itu asik sekali. Jadi manusia yang seperti ini memang ini dicintai sama Allah. Jadi orang yang berdosa kemudian mengakui dosanya itu disenangi sama Allah. Yuhibbul mulaqin. Allah itu cinta kepada orang yang merengek-rengek di dalam doanya, minta diampuni. Di antaranya minta diampuni. Allah, ampuni saya dosa saya, astagfirullah. Atau baca doa-doa tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala niku kalau tidak dimintai malah murka. Ya. Kalau Allah tidak dimintai malah murka, tidak senang. Ada orang yang tidak minta doa, yang tidak minta ampunan sama Allah, tidak senang. Sallallahu ta'ala min fadli fa innahu ta'ala yuhibbu an yus'al wa afdalul ibadah intidarul faraj. Mintalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaannya, karena Allah Subhanahu wa taala itu mencintai untuk dimintai. Apa yang kita minta? Ya minta diampuni. Masa kita minta laris dagangane tok mau sing dijaluki. Ya kalau segini dikei apa? Dikei salah, nyesel ya Allah. Itu anugerah. Jadi orang bisa merasakan dosanya kemudian dia minta, itu anugerah. Jadi adanya manusia berbuat dosa kemudian dia bisa menangis kepada Allah karena dosanya, itu anugerah. Daripada ada orang yang nggak merasa berdosa, merasa dirinya sudah beribadah, itu bahaya. Itu bahaya. Justru dosa yang paling bahaya itu adalah orang yang merasa bahwasanya dirinya sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya sekali. Punya perasaan merasa beribadah itu saja sudah berdosa. Apalagi merasa benar dengan ibadahnya, tambah dosanya. Makanya habis sholat itu kan awalan zikir istighfar. Astagfirullah. Ya macam-macam. Istighfarnya ada yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih
ghafartu dzunubahu wa in kana qad farra min az-zahaf. Siapa yang membaca istighfar tadi, maka aku telah mengampuni dosanya, sekalipun dosa itu lari dari medan perang. Maksudnya begini, dosa lari dari medan perang itu termasuk minal kabair, dosa-dosa besar. Jadi ada sabul muhlikat, ada 7 dosa-dosa besar. Maksudnya dosa besar itu yaitu alladzi yumahlikuhu alladzi yusabbibuhu dukhulun nar. Dosa yang menyebabkan dia masuk neraka. Sholatnya tidak bisa menolong dia, puasanya tidak bisa menolong dia, sedekahnya belum bisa menolong dia, karena 7 dosa itu. Jadi ibadah-ibadahnya itu belum bisa memberikan manfaat, karena dosa ini, 7 ini. Syirik kepada Allah, menyembah selain Allah, meminta selain Allah, mengakui segala kekuasaan ada selain Allah, syirik itu. Kemudian adalah orang-orang yang memakan riba, lalu orang-orang yang memakan hartanya anak yatim, kemudian orang-orang yang lari dari medan peperangan tanpa ada komando. Nah, lari dari medan peperangan tanpa ada komando itu termasuk dosa besar. Nah, ini tadi dosa-dosa besar. Nah, dosa besar itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan istighfar tadi. Ayat dosa ini gede rapotan dengan istighfar sekali saja itu tadi sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita habis sholat kan cuma 3 yang dibaca ini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya apa? Ya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Rahman Rahim, zat yang Maha Ghafur. Wastaghfirullah innallaha kana ghafuran rahima. Surat An-Nisa ayat 106. Wastaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana ghafurur rahima. Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang memberi ampunan, rahimah dan menyayangi. Kalau dosa itu berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun dosa itu, datang kepada Allah, mengakui dosanya, meminta ampun, selesai. Tapi kalau salah sama manusia, wah, susah sekali manusia itu diminta. Makanya enak kalau kita berhubungan dengan Allah itu enak. Makanya kalau bisa berhubungan dengan Allah, jangan berhubungan dengan manusia, sulit. Berhubungan dengan manusia, gini salah, begitu salah, sudah dimintai maaf, tidak dikasih, ngerawat ini gak ente, ini urusan nganyelke, ngeselke. Nah ini nganyelke, ngeselke, menurut saya. Tapi gak semuanya orang seperti itu. Nah ini kalau manusia memang sekali 2 kali nggak apa-apa, kalau sudah berkali-kali loro hati ini angel hilang. Kalau Allah Subhanahu wa taala seberapa pun dosa datang kepada Allah, maka akan diampuni dosanya. Bahkan dikatakan bagi Nabi Muhammad SAW, ma'asarraman istaghfara wa i'ada bil yawsati al-maqal. Dosa yang terus-menerus dilakukan berarti niki sekulina dosa, motong, kuping, kaki, hati, dosa batin ataupun dhahir kan, ini sering dilakukan oleh mata. Bahkan Imam Ghazali itu mensensus, meneliti, mensurvei dosa yang sering banyak dilakukan itu yang pertama kali adalah mata, kemudian mulut, kemudian telinga, kemudian kaki, kemudian tangan, hati. Ya, paling sering itu yang pertama memang mata dulu. Mata, komentar, krungu, komentar, nah ini.
Ini dosa apa namanya? Kulino itu apa? Dosa yang sudah menjadi apa namanya? Sudah menjadi kebiasaan. Sudah biasa melakukan dosa. Mata itu sudah biasa. Waktu jedul situ lihat dosa. Jangan keluar. Oh, kita tidak keluar di rumah ya. Bahkan di dalam kamar saja itu malah sangat memungkinkan untuk berbuat dosa. Sangat-sangat memungkinkan. Tidak menutup kemungkinan. Ada HP, ya Allah kayaknya tidak keluar-keluar, tapi yang ditonton, nah ya mata itu turun ke hati, kemudian membayangkan hal-hal yang tidak baik. Ma'asar wa man istaghfar. Dosa yang sering terus-menerus dilakukan itu sering itu kan berarti nanti walaupun itu kecil nanti kan bisa menjadi besar. Tetapi dosa yang sering dilakukan ini kemudian diiringi dengan istighfar, membaca istighfar, diiringi terus, ma'asarraf, maka dosa itu tidak dianggap, artinya dosa-dosa yang terus menerus ini tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ditetapkan dosa selama diiringi dengan membaca istighfar. Wa in ada, sekalipun diulangi lagi, salah diulangi lagi. Man istaghfara ba'da dzunub ghafarallahu lahu. Siapa yang membaca istighfar setelah melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Fa huwa laha kafarah, karena bacaan istighfar itu adalah sebagai kafarah, sebagai pelebur daripada dosa. Makanya jangan putus asa berbuat dosa, baca istighfar. Baca istighfar, berbuat dosa. Berbuat dosa, baca istighfar. Baca istighfar, berbuat dosa. Wa in adam, kan manusia memang senengannya gak itu so. Dulene ngamuk karo wong ya toh. Sadar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sesuk ngamuk neng ya toh. Sing diamuk padahal wis muakel ngene. Barang sing ngamuk barbar. Nggih, biasane wonten model-model ngoten niku. Ngamuk sak muni-muni bla-bla kewan metu kabeh. Nggih, semua kalimat-kalimat yang kotor keluar semuanya. Sadar astagfirullahaladzim, jangan ngapura ya mas, jangan ngapura ya anak buah. Tapi anak buah sekadung loro hati. Jadi istighfar. Minta besok marah-marah lagi, istighfar lagi. Manusia memang seperti itu. Tetapi jangan berhenti membaca istighfar. Dosa baca istighfar. Baca istighfar. Berapa kali yang dibaca? Gak banyak-banyak. Fil yaumi sab'ina marrah. Dosa yang sering kita lakukan, kita tidak merasa kalau itu dosa, padahal itu dosa. Kemudian kita baca istighfar. Fil yaum, dalam sehari sab'ina marrah. 70 kali, banyaknya 70. Gak banyak. Jadi cukup dengan 70 kali dosa sehari itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dosa sama Allah ini. Loh, ada hadis itu. Walladzi nafsi biyadihi wallahi inni la astaghfirullah fi kulli yawmin wa lailatin mi'ata marrah. Demi Allah, jiwa ragaku ada dalam kekuasaannya. Aku sungguh meminta ampun, membaca istighfar kepada Allah sehari semalam ini 100 kali. Ya kita gabungkan saja, sehari 70, malamnya 30 kan sudah 100. Ya banyak enggak itu istighfar? Enggak banyak. Tapi dosa-dosa sama Allah itu tadi, baik yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun tidak, yang tampak maupun tidak tampak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar. Jangan pernah berhenti
sebesar apapun dosa kita. Terus Allah senang yang model gitu. Oke, rame. Jadi memang orang itu dibuat dosa sama Allah biar dia memuji-muji Allah dengan keagungannya, yaitu Ghafurur Rahim tadi. Allah dan yang Maha kita. Nah, ini 100 atau 70 tadi adalah cara untuk diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sebanyak itu 70 atau 100. Nah, ini untuk menghapus dosa. Nah, kalau dibaca banyak 200, 300, 500, 700, 1000, 10.000 jadi amalan, jadi wirid. Nah, kalau jadi wirid bagaimana? 10.000 sehari semalam. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jadi wiridan akhirnya sehari semalam. Kata Rasulullah SAW, kasratul istighfar tajlibur rizqa. Banyak membaca istighfar tajlibur rizqa, menarik rezeki. Nah, gitu. Kalau tadi kan untuk bersihkan dosa. Orang itu kalau sudah dosanya dibersihkan sama Allah, bersih, maka mudah sekali dia mendapatkan rezeki. Mudah sekali. Karena hatinya sudah bersih. Dosa-dosanya sudah bersih. Nah, Allah senang yang bersih-bersih. Innahu rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya di penduduk Ahlul Quba, penduduk Quba itu adalah rijalun yuhibbuna mutatahhirin, adalah orang-orang yang suka bersih, suka dengan bersuci, mensucikan tubuhnya, jasadnya dengan mandi, dengan wudu, mensucikan hatinya dengan istighfar, mensucikan hatinya, kotoran-kotoran hatinya dengan membaca istighfar, dengan membaca istighfar. Likulli da'in dawa'un wa dawa'u dzunub al-istighfar. Segala penyakit itu ada obatnya, dan obatnya dosa al-istighfar, membaca istighfar. Nah, orang itu kalau sudah sembuh, maka dia akan banyak melakukan aktivitas. Nah, aktivitas itu kan berarti kekayaan yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Orang sehat itu luar biasa. Ngaji penak, ibadah penak, dolan rono rene penak, hadir khaul Habib Abu Bakar penak. Nggih, wetenge luwes lali amarga seneng hadir khaul. Gak duwe-duwe, gak ono bareng, dilalah niat, dipanggil sama Allah untuk hadir ke Habib Abu Bakar, ya datang. Rombongan gratis sisa, gratis makan ya gratis, alhamdulillah. Nah, itu karena apa ya? Karena bersihnya hati. Iya, bersihnya hati. Tapi kalau sudah waktu tidak punya uang berangkat bisa tidak? Sudah, karena indah abidon nih. Saya itu ada dalam persangkaan dirimu. Kalau kamu menyangka aku baik, tak kasih baik. Kalau kamu menyangka buruk, ya kamu terima keburukan sendiri. Nah, begitu kan? Nah, makanya orang yang orang yang banyak dosa, tapi dia tidak mau membersihkannya, maka orang itu akan dihantui dengan perasaan-perasaan buruk. Dengan perasaan-perasaan buruk. Makanya orang yang nggak pernah baca istighfar, padahal sudah dikasih tahu istighfar itu adalah bacaan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak baca. Rasulullah SAW menjelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Siti Aisyah, idza kasrat dzunubul abdi, kalau dosanya hamba itu sudah terlalu banyak, falam yakun lahu minal amal ma yukaffiruha, namun dia tidak mempunyai amal yang bisa melebur dosa-dosanya itu, ibtalallahu bil husni, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dengan husni, dengan sedih.
sedih, takut. Iya, kadang sepi, mulai wedi. Iya, mulai takut ini. Kasih sakit, mulai takut. Waduh, baru kok ini gak mari-mari gitu. Terus tak obat orang ini, terus disuruh kiai kono kiai ini, terus diobati kata sana ke sini. Mari-mari, mulai wedi. Nah itu karena banyak dosa. Makanya dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala uzur, dikasih Allah Subhanahu Wa Taala sedih. Ya, janji sana, janji sini, nggak pernah ditepati. Akhirnya dia punya perasaan khawatir. Yaitu karena banyak dosa dan nggak ada amalan yang dia amalkan supaya bisa melebur dosanya, nggak ada dia. Kurang mau pergi menusuk ya. Istighfar tak kelem istighfar, ketika sholat tak kelem sholat, kayak sedih harus siapa? Subhanallah. Sedih ini tadi liyukaffira anhu bihi. Dikasih sedih sama Allah Subhanahu wa taala, ternyata di dalam kesedihannya dia itulah caranya Allah untuk memberikan ampunannya. Jadi kayak ampunan. Akhirnya waktu itu sedih, nanti dia nyari tahu alasannya sedih apa. Ujung-ujungnya kan nanti dia akan datang kepada ulama. Kalau kok ngene kok ya wis maca istighfar, ya wis maca iki, wis lakonono iki. Akhirnya kita mempunyai amalan-amalan dia toh karena punya kesedihan tadi kan. Kalau kok dodolan gak rame-rame mulai sak ini, sedangkan butuh iki ya oleh kalau usah ditunda. Ini pribun akhirnya datanya sudah kamu amalan ini, lakukan amalan ini, akhirnya melakukan amalan. Tadinya nggak punya amalan, kayak kesedihan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia sudah punya semuanya, harta ada, istri anak semuanya masih ada, kesehatan masih ada, tapi dia bingung. Kan banyak orang kaya, banyak yang bingung. Ya, akhirnya dia datang kepada ulama. Wahai ulama, saya ini kok gelisah hati saya punya semuanya. Dah kamu zakat, dah kamu sedekah, loh ya. Nah, ujung-ujungnya gitu sedih itu. Jadi kesedihan itu sendiri adalah sebagai ampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba yang dicintai. Orang punya kesedihan itu luar biasa, itu termasuk anugerah, itu hadiah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu kalau tidak punya sedih, wah, Fir'aun, bahaya kan? Fir'aun itu gak pernah sedih. Akhirnya apa? Sombong. Gak punya sedih, gak ada rasa takutnya Fir'aun itu. Akhirnya sombong. Nah, orang itu punya sedih, gelisah, takut, khawatir, itu termasuk nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa itu pun juga termasuk nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan dosa, dengan kesedihan itu, dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia bisa menangis khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa-dosa yang diberikan Allah dan kesedihan-kesedihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya itu adalah anugerah. Nah makanya kasratul istighfar tajlibur rizqa. Banyak membaca istighfar akan menarik rezeki. Wa in kana fis sama fa'zil. Kalau rezekinya di langit, mentarik kalau maca istighfar. Wa in kana fil ard, kalau di bumi mencukil kali istighfar fa akhrishu. Wa in kana ba'idan kapan ado man tarik kalau istighfar fa qarribu. Nggih. Wa in kana haraman fatahhiru. Kalau rezekinya itu rezeki yang haram, subhat, makruh, fatahhiru, maka sucikan dia itu dengan istighfar. Dengan istighfar. Nah, banyak membaca istighfar akan menarik rezeki. Rezeki yang sudah ada akan ditetapkan oleh Allah, diikat supaya tidak hilang. Rezeki yang belum ada ditarik dengan baca istighfar. Nah, bayangin ini bacaan apa? Istighfar. Jadi ora usah rono-rono, wis cukup istighfar mengamal gitu. Nggih. Nang istighfar niku mengamal ki sing tenan, sing akeh maca istighfar. Rasulullah SAW kemudian membaca ayat surat Nuh ayat 10 sampai 12.
setelah bersabda kasratul istighfar tasriful rizqa wa qad qala ta'ala astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ya, ini sering ini ayat ini dikisahkan. Imam Hasan Al-Basri datang, pemimpin, "Wahai Imam, desa kami lagi paceklik, gak ada turun hujan. Kemudian kebetulan saya ini sebagai pemimpin dikait-kaitkan, saya zalim, saya inilah, itulah." Katanya Imam, "Sudah kamu baca istighfar, rakyatmu jangan baca istighfar." Ya. Kemudian datang lagi, alhamdulillah sudah hujan. Artinya bisa diartikan majas, bukan arti yang sebenarnya hujan. Bukan diartikan sebenarnya tidak hujan. Bisa juga diartikan krisis moneter. Bisa juga diartikan banyak kejadian-kejadian alam, lindu, gempa, hutan terbakar. Bisa jadi ya. Nah, karena pemimpin-pemimpin itu tadi. Tapi ketika membaca istighfar itu semuanya hilang. Nah, setiap kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini pemimpin untuk keluarga kita, untuk istri dan anak-anak kita, minimal dulu. Atau minimal kita ini pemimpin untuk diri kita sendiri. Ya, apa? Kita punya tangan, kita punya mata, kita punya kaki, kita punya hati. Nah, kita ini pemimpin mereka. Prajurit-prajuritnya ini anggota tubuh kita. Rajanya hati, kita punya hati. Nah, kita memimpin dan memerintahkan mereka. Tangan, mata, mulut, ini prajurit-prajurit dari hati. Mulut ini bisa zikir dari hati. Mulut bisa membaca Al-Quran dari hati. Mata bisa melihat Al-Quran dari hati. Kaki bisa datang ke sini dari hati. Semuanya diperintahkan oleh hati. Kalau hatinya nggak memerintahkan, nggak bisa datang ke sini. Nah, minimal kita ini adalah apa? Namanya memimpin diri kita sendiri. Kalau terjadi krisis amal pada kita, krisis ibadah pada kita, krisis zikir kepada kita, berarti banyak dosa itu. Berarti banyak dosa, berarti harus banyak membaca istighfar. Maka kalau banyak istighfar, nanti kita punya hati ini mudah mengajak anggota tubuh kita untuk kebaikan. Jak ngaji semangat, ya. Kenapa kita tidak semangat? Ya itu abot karena dosa nih bang. Sing gendeli itu dosa itu pakai men. Niku kadang dipeksa. Sudah hadir di majelis ini ya. Bismillah. Bismillah ya bismillah. Berat, memang ngaji ini berat, saya setuju, berat betul. Tapi niku anugerah. Memang seninya itu di sini. Di situ. Beratnya itu kita lawan itu Allah Subhanahu wa taala senang banget. Daripada orang yang semangat banget niku malah curiga. Ya, ini kok semangat banget kok ngaji ya. Kok ora ana abot-abote, kok gak rasa-rasa kok ngaji ndak dino. Mbok ngaji sesuk ora mlebu. Sesuk teh mlebu. Sing model-model ngoten niku malah Gusti Allah Subhanahu wa taala niku seneng. Nggih. Sing model kayak ngeten iki malah Allah Subhanahu wa taala seneng. Tapi nek semangat ngaji terus niki curiga malah. Iki ngaji tenanan apa nafsu iki? Ngoten niku. Jarine Imam Ghazali niku ngoten niku. Iki ngaji tenanan apa nafsu? Harus dicurigai. Hati ini harus curigai. Badannya harus dicurigai. Kamu lek ngaji kok semangat. Nggih. Kok semangat ada apa ini kamu? Wayahe ngantuk berat, nyekel HP hilang. Ya, nah ini sing bener niku. Gitu. Ngantuk berat ya lah, ngantuk berat nyekel HP, ngantuk hilang. Nah itu sing bener. Nah itu sih bener. Nah Allah itu malah seneng yang model-model gini.
Dek ngakoni kesalahan, ya Allah, aku iki lek ngaji kok ngantuk, lek cekel HP kartu ini hilang lah. Allah itu seneng yang model gini. Insya Allah, kadang itu saya, ya Allah, betapa Allah itu maha rahman, Ghafur Rahim, betapa Allah maha rahmannya. Enak banget kita sama Allah itu, dimanjakan ya, dimanjakan. Jadi dosa itu dianggap Allah Subhanahu Wa Taala sangat menggembirakan Allah. Jadi manusia berbuat dosa itu sangat menggembirakan Allah. Kenapa? Karena ada yang puji-puji sama Allah tadi, ada yang rengek-rengek, nangis-nangis minta maaf, dan Allah ngasihkan maaf itu. Jadi ini ikhwani, kalau kita banyak baca istighfar, maka seluruh krisis akhlak, krisis ekonomi, krisis ilmu, krisis ibadah, krisis amal itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfar. Okay? Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat. Yang kedua, akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala harta, wa banin, dan anak-anak. Banyak harta, banyak anak. Di sini tidak disebutkan banyak istri ya. Ya, banyak harta, banyak rizki, banyak anak, banyak rizki. Bukan banyak istri, tidak ada itu. Karena kenapa Allah menyebutkan wa yumdidkum bi amwalin wa banin? Karena memang anak itu harta yang teramat sangat mahal. Buat apa banyak harta tapi gak punya anak? Punya anak gak punya harta, itu kekayaan yang sangat indah. Gak punya harta, banyak anak. Ya kan? Punya dua-duanya, wah itu ya jos, hebat ya. Nah makanya ada orang datang kepada Imam Hasan Bisri, wahai Imam, saya ini sudah menikah 10 tahun gak punya anak. Ya sudah, kamu baca istighfar. Akhirnya baca istighfar, diberi anak dan diberi banyak harta. Wah, gila orang dari pangan setelah adem ini. Yang terakhir sudah. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Maka diberi Allah Subhanahu Wa Taala jannah, kebun itu kan sumber penghasilan guys. Sumber penghasilan, kita punya pekerjaan. Orang itu kalau tidak bekerja tidak asik, tidak bekerja duduk-duduk, bingung orang itu kalau tidak punya pekerjaan. Kayak Pak Amin sing sepuh-sepuh ini ya paling cari pekerjaan. Apa pekerjaannya? Buat nyapu, buat popo, nyari kesibukan gitu, walaupun sudah tidak bekerja. Wa ja'al lakum anhar, dan memberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita anhar, yaitu sungai. Artinya kebun atau sumber penghasilan kita ini tidak akan pernah mati. Kalau dalam doa air zam-zam itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halal wasi'a wa tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak pernah bangkrut, tidak pernah rugi. Istighfar. Baca istighfar. Baca istighfar. Dalam sebuah thariqah apapun itu biasanya tidak lepas dari 3 zikir. Istighfar, la ilaha illallah, salawat. Thariqah Qadariyah, Thariqah Naqsabandi, Thariqah Syadidiyah, Alawiyah. Ini tidak lepas dari 3 ini. Istighfar, la ilaha illallah, dan salawat. Ya, ikhwani rahmatullah, perbanyak membaca istighfar akan menarik rezeki